Terima kasih sudah bergabung dengan kami di program studi Alkitab, studi kitab suci bersama dengan saya membahas bacaan-bacaan, baik bacaan pertama, kedua, dan Injil untuk minggu hari ini, minggu ke-15. Izinkan saya untuk share screen. Ya, sebentar. Sekali lagi selamat datang. Sudah bergabung baik di YouTube maupun di Zoom. Terima kasih sudah bersama-sama. Kita akan belajar untuk mendalami bacaan-bacaan apa sebenarnya di dalam bacaan-bacaan hari Minggu ini. Dan semoga dengan acara ini, dengan belajar bersama ini, kita mampu untuk mendalami dan bersama-sama menikmati Ekaristi lebih hikmat lagi, lebih dalam lagi. Ya. Kita akan masuki minggu ke-15 tahun A. Bacaan pertama dari Yesaya 55, 10-11. Pendek saja. Dan bacaan kedua dari surat Santo Paulus ke umat jemaat di Roma. Bab 8, 18, 23. Dan bacaan Injilnya Matius 13, 1-23. Cukup panjang. Dan karena cukup panjang nanti saya tidak akan baca semua terlebih dahulu, tapi saya akan baca bagian per bagian, kemudian akan saya beri komentar, saya beri penjelasan. Mari kita berdoa, sebagaimana biasanya kita mulai dengan memohon karunia dari Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi. Dan Engkau akan memperbarui muka bumi. Ya Allah, Engkau mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah kami dengan roh yang sama, kebijaksanaan yang sejati, dan sukacita selalu dalam penghiburannya. Jangan lupa teman-teman untuk like and subscribe untuk yang mengikuti di YouTube, ya, di subscribe dan bel untuk mendapatkan notifikasi singkat ya kecil kalau ada video-video katekese berikutnya, ada Bible study berikutnya. Dan kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan, silahkan untuk menulis di kolom chat di bawah, ya, baik di YouTube maupun di Zoom. Sebentar saya aktifkan dulu YouTube saya supaya saya bisa melihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ya, saya cek dulu. Oh ya, sudah siap. Ya, oh sorry. Injil Matius. Sebelum kita masuk ke teks, ya, sebelum kita masuk ke bacaan Injil, seperti biasa saya akan membahas Injil terlebih dahulu, kemudian bacaan pertama dan kedua. Bacaan Injil dari Injil Matius karena ini tahun A, Injil Matius. Kita sudah pernah membahas bahwa di dalam Injil Matius ada 5 blok pengajaran Yesus, 5 grup, 5 kelompok pengajaran Yesus dalam Injil Matius, ya. Ada khotbah di bukit yang sangat terkenal, Matius 5-7, pengajaran tentang misi, Matius 10, pengajaran melalui perumpamaan, ya, perumpamaan, Matius 13 yang akan kita bahas pada malam hari ini. Pengajaran tentang gereja, Matius 18, dan pengajaran akan akhir zaman, 23-25. Kenapa ada 5 pengajaran? Ya, Matius kenapa membuat pengajaran Yesus dikelompokkan dalam 5 kelompok? Ya, dalam 5 kelompok. Kita tahu bagi Matius, Yesus adalah Musa yang baru, ya, Musa yang baru. Dan sebagai Musa yang baru, Yesus juga punya 5 pengajaran. Kalau Musa punya 5 buku, ya, 5 buku Taurat yang menurut tradisi diturunkan dari Musa sendiri. Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ada 5. Yesus juga punya 5 blok pengajaran, ya, buku pengajaran di Injil Matius, karena bagi Matius, Yesus adalah
Musa yang baru, bahkan lebih besar dari Musa. Oke, mari kita masuk lebih dalam tentang bab ke-13 ini ya. Perumpamaan dalam Injil Matius ya kebanyakan ada di bab 13, dan bab 13 ini ada 7 perumpamaan ya, 7 perumpamaan. Pertama sang penabur ayat 1 sampai 23, ilalang dan gandum, biji kobuji ya, biji sesawi, ragi, harta yang terpendam ya, mutiara dan pedagang, dan juga pukat atau net ya, jaring. Dan kita lihat ada yang panjang, ada yang pendek, bahkan ada yang hanya 1 ayat. Dan minggu ini, minggu 15 ini kita akan membahas setengah dari Injil Matius bab 13, setengahnya, nanti setengahnya lagi akan dibahas di minggu berikutnya, di minggu ke-16. Sudah siap kita dalami Injil hari Minggu ke depan ini. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Jadi konteksnya Yesus sedang mengajar ya. Dan banyak orang datang ingin melihat Yesus. Dan Yesus menggunakan kesempatan ini untuk mengajar. Dan dia pintar ya, dia sangat luar biasa bijaksana. Dia pun menggunakan perahu untuk memisahkan diri dari kerumunan orang, dan sehingga orang pun bisa mendengarkan dengan lebih baik ya, dengan lebih baik. Oke, mari kita bahas ya. Yang menarik adalah Yesus mulai mengajar mereka orang banyak ini dengan perumpamaan. Perumpamaan itu apa sebenarnya? Perumpamaan itu apa? Perumpamaan dalam bahasa Yunani yang digunakan adalah parabole ya, parabole. Jadi bukan parabola untuk menerima sinyal TV, bukan, tapi parabole bahasa Yunaninya. Parabole makanya dalam bahasa Inggris disebut sebagai parable ya, parable. Parabole itu arti harafiahnya adalah perbandingan dari 2 kata ya, para dan balo ya. Para itu di samping ya, di sisi, dan balo itu melempar ya, melempar di sisi. Jadi ada 2 hal diperbandingkan ya, dilempar satu sisi yang lain ya. Jadi memperbandingkan. Para itu di sisi seperti para medik. Para medik itu bukan tenaga medis tetapi yang membantu, berada di sisi para medis. Kata para juga sering kita dengarkan di kitab suci. Contohnya Parakletos ya, Parakletos kita pernah bahas waktu kita membahas tentang Pentakosta, Parakletos, seorang yang artinya harafiahnya seorang yang dipanggil berada di sisi kita untuk membantu kita, Parakletos, Roh Kudus. Perbandingan ya. Tetapi perumpamaan ini juga mempunyai akar Ibraninya ya, akar perjanjian lama. Kata dalam perjanjian lama, kata Ibrani dari perumpamaan ini adalah marshal ya, marshal. Yang bisa diartikan sebagai teka-teki atau pepatah ya, kata-kata bijak. Pepatah atau kata-kata bijak. Nanti kita akan lihat contoh konkretnya apa di perjanjian lama perumpamaan ini. Ada satu perumpamaan di perjanjian lama yang akan menjadi model kita. Dan ini akan memberikan kita penjelasan luar biasa kenapa Yesus menggunakan perumpamaan secara khusus di Injil Matius. Nah, kunci untuk memahami perumpamaan adalah menemukan hal-hal yang tidak biasa dan mengejutkan. Permasalahannya kita sudah sering mendengarkan perumpamaan Yesus. Sehingga kadang-kadang kita tidak merasakan lagi ya, tidak melihat lagi kejutan yang diberikan oleh Yesus ya dalam perumpamaannya ini. Nanti kita coba lihat kejutan apa yang Tuhan berikan dalam perumpamaan yang diberikan hari Minggu ini ya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu.
yang tidak banyak tanahnya, lalu benihnya itu pun segera tumbuh. Karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi kita lihat ada penabur, ada benih yang ditabur, dan ada juga 4 jenis tanah yang menerima benih tersebut. Sudah saya bilang tadi kita akan mencari hal yang mengejutkan, hal yang tidak disangka-sangka, yang membuat orang berpikir, ya, yang kening berkerut. Ya. Apa kira-kira teman-teman yang mengejutkan dari parabel atau dari perumpamaan ini? Ada yang tahu? Kalau tahu nanti saya kasih bantal. Ya, bantal yang ada gambar santu-santanya. Enggak, oke. Hal yang mengejutkan pertama adalah sang penabur ya sepertinya seorang yang sangat ceroboh, ya ceroboh. Kenapa? Kalau kita seorang petani ya, seorang yang hidup dari bercocok tanam, kita mengerti bahwa benih adalah hal yang sangat krusial, yang sangat penting bagi kita. Dan kita tidak mau menghabis-habiskan, menghamburkan benih seceroboh itu. Ya. Bahkan melempar benih di jalan, di bebatuan, di tanah banyak duri-durinya. Ya. Kok seperti itu? Ya. Coba deh kalau teman-teman membayangkan teman-teman adalah seorang petani. Ya, petani yang hidup sederhana dan punya benih yang terbatas untuk bercocok tanam. Tentunya akan memastikan setiap benih tertanam dengan baik. Saya dari kota Bandung, ya, ya bukan petani, jadi saya tidak tahu dengan pasti, tetapi saya pernah melihat bagaimana orang bercocok tanam, ya para petani padi. Ya, setelah benihnya setelah benihnya tumbuh ya, mulai tumbuh kecil, mereka akan dipindahkan ke petak ya, ke sawah yang lebih besar. Dan benih ini petaknya itu dipastikan sawah yang besar itu dibuat semacam petak-petak ya, semacam ukuran untuk memastikan bahwa benih ini berada di tempat yang tepat ya, di tempat yang pas sehingga benih ini tidak saling mengganggu dengan tanaman benih padi yang lain ya. Kalau teman-teman mungkin punya pengalaman itu pasti tahu apa yang saya bilang ya. Kalau teman-teman lebih muda dan hidup di kota tidak pernah lihat bertani, mungkin bisa di Google, di YouTube bagaimana menanam padi. Intinya bahwa para petani akan memastikan setiap benih tertanam karena mereka tidak akan mau buang-buang hidup mereka ya. Tetapi kita lihat penabur yang diceritakan oleh Yesus adalah seorang yang tampaknya sangat-sangat ceroboh. Ya. Tetapi kemudian hal yang mengejutkan kedua adalah bahwa hasil panen yang dihasilkan itu bisa sampai 100 kali lipat. Nah, kalau petani tahu bahwa kalau hasil panen melimpah itu 5 kali lipat sudah bisa dibilang baik. Ya, nanam 1 kilo ya, hasilnya 5 kilo ya, itu sudah sangat baik ya, 5 kali lipat. Kalau 10 kali lipat, wah itu luar biasa ya hasilnya. Tapi Yesus bilang ini hasilnya 100 kali lipat ya. Jadi ini bukan hanya sekedar hal yang biasa, tapi terjadi sebuah mukjizat, ya, terjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi berapa hal yang memang menarik ya, memang menarik. Kalau kita mengenal konteksnya, kalau kita memang mencoba mencari hal-hal yang mengejutkan yang Yesus coba katakan di perumpamaannya. Nanti kejutan-kejutan ini ada artinya juga, ya ada artinya juga. Mari kita lihat. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyainya, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya
akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dan matanya dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepada sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan dengan mendengar apa yang kamu dengar, tidak mendengarnya. Ya, oke. Jadi ini agak sedikit ribet. Oke, agak sedikit kompleks. Tapi kita coba untuk melihat apa sebenarnya. Jadi dikatakan ya, para murid bingung ya, para murid bingung kenapa kok Yesus tiba-tiba menggunakan perumpamaan ya, perumpamaan. Mengapa perumpamaan ya? Ada yang bilang, saya sering mendengar bahwa kenapa Yesus menggunakan perumpamaan supaya orang sederhana yang ikut Yesus bisa dengan mudah mengerti. Karena Yesus menggunakan hal-hal yang sangat biasa, ya, sangat biasa dilakukan oleh orang-orang yang mendengarkan dia. Kebanyakan mungkin petani. Jadi Yesus menggunakan perumpamaan tentang bercocok tanam. Beberapa orang mungkin nelayan, makanya Yesus menggunakan perumpamaan tentang pukat atau tentang jala, ya, dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat respon dari para rasul, ya, dan respon-respon orang yang mendengarkan perumpamaan Yesus, mereka sebenarnya nggak mengerti, ya, mereka bingung. Loh, kok Yesus tiba-tiba berubah, ya? Kok tiba-tiba menggunakan perumpamaan dan kita tidak mengerti, ya, malah semakin bingung, semakin tidak mengerti. Karena memang perumpamaan itu adalah sebuah teka-teki, ya. Sebuah teka-teki, ya. Makanya murid-murid mereka terheran-heran, ya. Tadi kita dengarkan murid-murid bertanya kepada Yesus, Tuhan Yesus, kenapa kamu kok berbicara dengan perumpamaan, dengan teka-teki? Heran, ya. Dengan cara Yesus yang berubah, ya, mengajarnya juga, dan mereka tidak mengerti, semakin bingung. Kalau kita bandingkan ya dengan pengajaran Yesus sebelumnya, contohnya khotbah di bukit, ya, Yesus berbicara tidak dengan perumpamaan. Yesus berbicara secara langsung, ya, dengan jelas to the point. Kasihilah musuhmu, ya. Berbahagialah yang miskin, ya, karena mereka akan mempunyai kerajaan. Berbahagia yang murni hatinya, karena akan melihat Tuhan. Ya, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Semua jelas, ya, tidak boleh cerai, jelas, langsung. Tapi sekarang memasuki bab ke-13, Yesus berubah, yang menggunakan perumpamaan, teka-teki, dan ini juga membingungkan banyak orang. Bahkan para rasul pun bingung gitu. Ini maksudnya apa ya? Kenapa kok tiba-tiba berubah? Ya, kenapa kok tiba-tiba berubah? Perumpamaan sebagai sebuah teka-teki yang menantang dan para pendengar untuk berpikir lebih dalam. Intinya tekanan ini teka-teki, ini mengajak para pendengarnya untuk berpikir lebih dalam. Tetapi permasalahannya sepertinya walaupun dirangsang untuk berpikir, ditantang untuk berpikir, para murid tetap tidak mengerti. Oke. Nah, kalau kita kembali ke Perjanjian Lama, membandingkan perumpamaan Yesus dengan perumpamaan yang digunakan di Perjanjian Lama, kita akan melihat lebih dalam makna dari perumpamaan dan tujuan Yesus menggunakan perumpamaan ini. Perumpamaan menjadi sarana kritik secara tidak langsung di Perjanjian Lama. Nabi Nathan menggunakan perumpamaan untuk mengkritik Daud. Teman-teman kalau baca 2 Samuel ayat bab 12, ini cerita tentang Nabi Nathan yang menegur, ya, mengkritik secara keras Raja Daud. Jadi ceritanya sangat terkenal, teman-teman mungkin sudah sering dengar, ya.
ceritanya ada Raja Daud ini melakukan sebuah dosa yang cukup besar. Ya. Dosanya apa? Dia melakukan perzinahan dengan seorang wanita yang bernama Batsheba ya, Batsheba. Dan Batsheba ini kemudian hamil ya, kita tahu. Dan Batsheba ini punya suami namanya Uriah ya, Uriah ya, Uriah. Dan Uriah ini adalah salah satu prajurit Daud yang sebenarnya setia ya, prajurit Daud yang committed ya, sangat setia dengan Daud. Nah, untuk mengcover up, untuk menutupi kesalahannya, bahkan Daud pun ya merencanakan pembunuhan yang keji ya, supaya Uriah ini bisa mati dalam peperangan. Ya, kita tahu ceritanya sangat terkenal. Dan ya akhirnya Uriah mati, Batsheba akhirnya diambil oleh Daud ya, diambil oleh Daud. Dan kemudian Nabi Nathan datang kepada Raja Daud. Dia tidak langsung menegur Daud ya, tapi kemudian dia memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaannya apa? Ya, perumpamaannya apa? Nathan bilang ya, Nabi Nathan bilang ada seorang kaya raya dan ada seorang miskin. Seorang miskin hanya punya seorang anak domba ya. Dan kemudian anak domba ini pun diambil ya, diambil oleh sang orang kaya raya tersebut. Nah, waktu mendengar respon perumpamaan itu Raja Daud marah. Dia bilang orang kaya ini harus mati. Waduh, harus mati. Dan kemudian Nathan bilang orang kaya itu sebenarnya kamu, ya. Itu sebenarnya kamu. Wah, langsung Raja Daud waktu itu kebetulan Raja Daud memang raja yang pada dasarnya adalah raja yang baik ya. Dan dia mulai menyadari kesalahannya, dia pun menyesal. Jadi perumpamaan sebagai alat kritik kepada yang berkuasa, bagi yang berkuasa. Dan ya kebetulan Raja Daud itu raja yang baik, jadi dia mengerti dan bertobat akhirnya. Tapi kadang-kadang tidak semua orang yang mendengarkan perumpamaan mengerti, dan kalau mengerti pun mereka belum tentu bertobat ya atau melaksanakan kritik tersebut. Dan nabi-nabi pada dasarnya kebanyakan ada yang menggunakan perumpamaan untuk menegur bangsa Israel, tapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Kalau nggak mengerti ya mereka tidak bertobat ya walaupun mengerti. Konteksnya jadi, kenapa Yesus menggunakan perumpamaan? Karena Yesus sebenarnya mengkritik kaum Farisi yang mulai berencana menghancurkan Yesus. Kalau kita baca bab 12, kita lihat bagaimana dalam tanda perseteruan dalam tanda petik ya antara kaum Farisi, ahli Taurat dan Yesus mulai semakin meruncing, ya semakin meruncing. Itu satu hal. Jadi ini Yesus menggunakan ini mengkritik kaum Farisi yang mulai berencana untuk menghancurkan Yesus. Tapi di sisi lain juga Yesus menggunakan perumpamaan ini juga untuk mengkritik orang-orang yang datang, nanti akan saya jelaskan, yang datang hanya untuk disembuhkan ya, hanya untuk melihat mukjizat, hanya untuk dikenyangkan, tetapi tidak untuk mengikuti Yesus. Ya, tidak mengikuti Yesus. Ini juga menjadi sebuah kritik yang pedas sebenarnya bagi orang-orang yang hanya mendengarkan Yesus hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus, tapi tidak untuk mengikutinya. Nanti akan kita perdalam. Menarik sekali. Oh, ternyata begitu ya. Tujuan untuk mengungkapkan dan menyembuhkan tentang kerajaan Allah ya. Jadi Yesus tadi bilang ada bagi mereka, kenapa saya menggunakan perumpamaan? Supaya ya bagi banyak orang tidak dimengerti sengaja. Tapi bagi kamu akan mengerti. Kenapa? Karena nanti saya akan kasih tahu rahasianya apa. Rahasianya apa, begitu. Jadi semacam ya untuk banyak orang yang hanya sekedar mengikuti Yesus, untuk mengkritik mungkin, atau untuk yang hatersnya Jesus, atau yang hanya ikut-ikutan untuk meramaikan gitu ya. Ya perumpamaan ini tidak akan banyak bermakna. Toh kalau mereka mengerti pun mereka akan akhirnya menyadari bahwa mereka dikritik oleh Yesus. Tapi bagi yang mengikuti Yesus sebagai murid-muridnya, mereka akan mengerti. Ya,
kritik tidak langsung kepada para Farisi maupun mereka yang membenci Yesus. Juga menggambarkan kondisi real para pendengar Yesus pada saat itu. Ya, ada yang sekedar ikut-ikutan, ada yang sekedar peramai, ya, ada yang supporter tapi ya selama mereka mendapatkan sesuatu, tetapi ada juga yang setia sampai akhir. Ya. Mari kita lihat, lanjutkan. Penjelasan Yesus yang diberikan kepada 12 murid menandakan niat Yesus untuk mendirikan magisterium. Oke, ini menarik. Kenapa? Karena penjelasan yang diberikan oleh Yesus ini kepada 12 rasul. Ya, kepada 12 murid. Dan ini mungkin menunjukkan pada keinginan Yesus untuk membentuk para rasul, para murid sebagai pengajar. Karena mereka sudah mendengarkan ajaran Yesus rahasia dari tentang kerajaan Allah, dan mereka pun kemudian akan menyampaikan ajaran Yesus tentang rahasia kerajaan Allah ini, ya. Magisterium itu artinya dari kata Latin magister, artinya guru, teaching office of the church. Jadi adalah tugas pengajar, ya, gereja sebagai tugas pengajar. Jadi para rasul dan penerusnya para uskup memiliki tugas untuk mengajar tentang iman dan moral. Ya, mereka dapat menentukan mana yang sesuai dengan ajaran Yesus, mana yang bukan. Ini tugas yang diberikan kepada para murid dan kemudian menjadi rasul. Para rasul kemudian akan menjadi para uskup pertama dan diteruskan kepada uskup-uskup penerus mereka. Ya, Yesus mengutip Yesaya 6, 9, 10, ya. Seperti Yesaya berkhotbah kepada orang Israel yang keras kepala, demikian juga sebenarnya Yesus berkhotbah kepada generasi yang kurang beriman, yang tidak beriman. Sama seperti Yesaya yang akan dianiaya, Yesus juga akan dianiaya lahirnya. Jadi nasib para nabi ya seperti itu, ya. Ada yang mendengarkan, ada yang setuju, tapi juga ada yang tidak setuju, banyak. Dan bahkan ada yang sampai membenci. Tidak hanya membenci, harus siap dianiaya. Nah, ini tugas kenabian yang akan dialami, ya, tugas kenabian yang kita mungkin juga akan alami kalau kita menjadi seorang nabi yang beritakan kebenaran, mewartakan Yesus. Yesus juga mengalami karena dia juga nabi yang sejati. Begitu juga nabi-nabi perjanjian lama, hidupnya juga tidak berbeda, ya, penuh dengan kesengsaraan, ya, karena mereka mewartakan sabda Allah yang keras dan mengkritik yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, ini akan dialami oleh siapapun yang menjadi nabi. Kita semua dipanggil menjadi nabi tentunya. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang Yesus memberikan penjelasan tentang arti dari perumpamannya. Ya, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur ini. Pada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburnya dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah dan berbatu-batu ialah mereka yang mendengarkan firman dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi tidak dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan mereka karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Wah, katanya murtad, ya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, yang ada yang 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Cukup menarik. Ini penjelasan Yesus. Jadi jadi ini Yesus sebenarnya teka-teki ini adalah yang disebut sebagai sebuah alegori, ya. Alegori itu apa? Alegori adalah cerita simbolis, ya, cerita simbolis. Jadi bagian-bagian cerita yang merujuk pada simbol tertentu, merujuk pada sesuatu yang lain. Sebagai contoh, ya, penabur itu adalah Yesus sendiri atau Tuhan, ya, Tuhan Allah sendiri yang menaburkan benih. Benih itu adalah sabda Allah, ya.
firman tentang kerajaan Allah. Dan bagaimana Yesus dalam tanda petik serampangan, atau bisa kita lihat sebagai murah hati dalam memberitakan Injil. Saat dia menaburkan benih-benih firman Tuhan, dia menaburkan ke semua manusia. Ya, ke semua manusia. Entah itu yang siap menerima, entah yang tidak siap, entah yang menerima nantinya hanya sementara, ya. Pokoknya Tuhan Yesus memberikan firman-Nya kepada semua orang. Dan kalau kita ingin menjadi rekan kerja Tuhan Yesus, itu pesan moralnya juga buat kita. Kalau kita siap bekerja di ladang Tuhan, kita pun harus siap mewartakan Injil kerajaan surga kepada siapapun. Kepada siapapun. Tidak cukup hanya dengan kepada komunitas atau orang-orang yang sudah sering atau orang yang sudah menerima, ya, yang sudah menerima, yang sudah di mana pewartaan kita diterima, di mana pewartaan kita selalu mendapatkan pujian dalam tanda petik, ya, atau selalu diterima, selalu berbuah, ya, selalu mendapatkan peneguhan. Tidak, pewartaan justru diperlukan bagi mereka yang belum mendengarkan sabda Allah, atau bahkan mereka yang membenci sabda Allah, yang membenci Tuhan. Ini tantangan bagi kita yang ingin menjadi pengikut Yesus, menjadi rekan kerja Yesus. Santo Dominikus sebagai contoh, ya, waktu Dominikus de Guzman, pendiri Ordo Pewarta, ordo yang saya masuki, itu menurut cerita dia mewartakan sabda Allah di Perancis Selatan. Di Perancis Selatan, saat mewartakan kerajaan Allah, ada tempat-tempat di mana dia diterima, ya, dihargai, dihormati, seperti kota Toulouse, ya, di selatan. Tapi ada juga tempat-tempat di mana dia dibenci, dimaki-maki, ditolak, ya, seperti namanya Carcassonne, ya, tempatnya. Nah, saat melihat kondisi seperti ini, Santo Dominikus dia memilih untuk menghabiskan waktu pewartaan lebih banyak di daerah-daerah di mana dia dibenci, di mana dia ditolak. Kenapa? Ya ini, dia mengikuti contoh teladan dari Tuhan Yesus. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikut Yesus, apalagi ikut kerja Yesus di ladangnya, ya harus siap mewartakan ke semua orang. Ya. Siap ditolak, siap dimaki-maki. Saya juga belum siap sebenarnya. Iya, didoakan ya, semoga saya siap untuk lebih mewartakan iman ke banyak orang, bahkan mereka yang tidak siap menerimanya, orang yang menolak, ya, orang yang hanya menerima tapi tidak penuh, ya. Itu tugas kita, kita harus siap untuk itu semua. Injil Tuhan, lalu ada 4 jenis tanah, ya. Di pinggir jalan itu yang dipengaruhi iblis, yang disebut faktor preternatural, ya. Iblis itu dunia lain, ya. Jadi ada orang-orang yang memang dalam kuasa iblis, ya, orang-orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan karena memang sudah sepakat atau sudah memberikan hidupnya ke dalam kuasa kegelapan, hidup dalam dosa, hidup dalam hidup dalam tidak kebohongan, hidup dalam kegelapan. Sehingga saat mereka mendengarkan sabda ulang Tuhan, mereka sebenarnya diundang untuk berubah, tapi mereka tidak siap, ya, tidak siap untuk mengambil langkah itu. Ya, untuk mengambil langkah itu dan ya biarkan saja mati. Lebih baik saya setia sama setan. Iya. Atau Yesus sebenarnya merujuk pada para musuh-musuh Yesus yang siap untuk menghancurkan Yesus. Karena orang-orang yang menghancurkan Yesus pasti itu dalam pengaruh setan, ya. Pengaruh sang iblis. Tanah berbatu apa? Tanah berbatu adalah orang yang hatinya lemah. Jadi ada faktor hatinya, jadi faktor internal, ya. Orang yang mengikuti Yesus, ya, tetapi hanya ingin senangnya, hanya ingin mendapatkan apa saja, ya, hanya ingin mendapatkan hal-hal yang menguntungkan bagi diri sendiri. Menguntungkan bagi diri sendiri. Dan ini luar biasa terjadi, ya, dalam pengikut Yesus. Banyak orang yang hanya, ya,
hanya ikut Yesus karena ingin disembuhkan. Pengen ikut Yesus hanya ingin melihat mukjizat-mukjizat Yesus. Ikut Yesus karena ingin mendengarkan khotbah-khotbah yang luar biasa. Dan ini internal ya, kita belum dewasa dalam iman. Hanya ingin mendapatkan sesuatu. Tadi saya baru melakukan rekaman podcast dengan anak muda, dan salah satu topiknya adalah kenapa misa kadang-kadang terkesan membosankan, ya, membosankan. Jawaban saya sederhana, ya. Kenapa membosankan dan kenapa gereja tidak berusaha untuk membuat misa semenarik mungkin, ya. Kalau dibuat semenarik mungkin banyak orang akan datang, lebih banyak lagi. Tapi kemudian saya menjawab bahwa kita ke gereja bukan untuk entertainment, kita ke gereja bukan untuk sekedar mendapatkan hiburan. Kalau hanya sekedar cari hiburan, ya ngapain ke gereja? Ya, kita ke gereja untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kalau kita hanya sekedar cari apa yang saya dapatkan, ya apa yang bisa menyenangkan hati saya, mungkin kita masih tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu, tanah yang belum mampu bertumbuh kembang. Nah, pendengar Yesus juga ada yang seperti itu. Ada yang ikut Yesus, ya, makanya Yesus menggunakan perumpamaan supaya mereka tidak mengerti dan kebingungan, dan mereka ya akhirnya pelan-pelan mulai menyadari bahwa mereka bukan mencari Yesus, tapi mencari diri mereka sendiri. Ketiga, di antara duri, ya, dipengaruhi kecemasan duniawi, faktor eksternal. Ya, jadi ya awalnya setia ikut Yesus, tetapi mulai berbagai kecemasan, ya, berbagai kekhawatiran duniawi, ya. Ini pekerjaan saya bagaimana, ini karya saya bagaimana, ya segala macam, sehingga tidak lagi fokus dalam iman. Fokusnya kembali lagi pada diri sendiri, ya. Jadi kita lihat ada faktor-faktor di mana faktor-faktor yang menghalangi pertumbuhnya sabda Tuhan adalah ya faktor dunia lain, eksternal, dunia lain dari roh jahat. Faktor internal dalam diri kita sendiri, kedewasaan iman. Faktor eksternal, ya, kecemasan-kecemasan yang berasal dari duniawi. Nanti juga saat kita mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, dihina, ditolak, apakah kita tetap setia? Ya, kita tetap setia. Dan sepertinya ada murid-murid Yesus yang tidak kuat dengan penganiayaan, dengan kesulitan yang akan didapatkan. Nah, tanah yang baik itu apa? Yang mendengar dan paham. Nah, ini para murid Yesus. Dan kalau mendengar dan paham, harapannya kita semua, ya buah-buahnya adalah rahmat kerajaan Allah. Jadi buah-buahnya itu kita merasakan rahmat kerajaan Allah bekerja dalam kita. Dan buah-buahnya 100 kali lipat. Contoh lagi ya, Santo Dominikus de Guzman. Dia tidak pernah mimpi, saya percaya dia tidak pernah mimpi untuk buat ordo yang kemudian ordonya begitu besar, berada di hampir di seluruh dunia. Ordo pewarta ini sekarang, ya. Indonesia, di Vietnam, di Roma, di Italia, di Spanyol, di Amerika, banyak ya, di Amerika Selatan, di Kanada, wah banyak. Padahal dia hanya seorang sederhana yang mewartakan Injil, ya, di Perancis Selatan waktu itu. Tidak ada niatan atau rencana ke depan buat ordo. Jadi pelan-pelan orang mulai datang, ya, dan membagikan diri dengan Santo Dominikus. Contohnya, dan contoh santo-santo yang lain, ya, Bunda Teresa sebagai contoh. Dia awalnya hanya membagikan diri kepada orang-orang yang paling miskin di Kalkuta. Mulanya mengajar anak-anak yang tidak membaca, belum bisa membaca, ya. Tapi kemudian dia berkembang. Banyak yang mulai ikut dia menjadi kongregasinya pun menjadi besar sekarang, ya, menjadi besar. Ya santo-santo yang lain, ya, yang Santo Fransiskus, Santo Benediktus, Santo Ignatius, dan banyak lagi santo-santo yang hidupnya sebenarnya sangat sederhana, tapi setia ikut Yesus. Dan lihat, yang kita lihat hidup mereka sekarang, buahnya itu terasa sekarang, ya, yang mendalami. Banyak orang ikut Yesus lebih dekat lagi karena pertolongan dan doa mereka. Jadi luar biasa. Teman-teman berkarya,
dan setia ya ikut Yesus, kita harus yakin bahwa buahnya berlimpah. Dan mungkin buahnya bukan dalam bentuk-bentuk yang kita inginkan atau bentuk-bentuk yang kita duga ya. Kita expect ya. Kita nggak bisa expect kalau ikut Tuhan kita jadi kaya. Sekaya duniawi, enggak. Kalau Tuhan berkati dengan kekayaan, puji Tuhan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya. Tuhan pasti berkati, pasti berlimpah, tetapi itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan. Karena dia yang memberikan benihnya, dia yang memberikan pertumbuhan. Luar biasa. Oke, sebelum kita masuk ke bacaan pertama dan juga bacaan kedua, ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dr. Irma. Setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti akan didatangi si jahat. Sepertinya lebih sering dalam mendengar membaca kayak kitab suci banyak tidak mengertinya. Apalagi masa dulu saat belum dekat dengan kitab suci atau saat masa anak-anak dan remaja, anak muda seringkali berkata kurang paham, berarti tidak mengerti juga berbahaya, Mo. Dan harus ada inisiatif berikutnya, mencari pengertian. Iya, puji Tuhan, Dr. Irma. Ya, mendengar tapi kemudian perlu mendalami. Dan salah satu cara mendalaminya adalah dengan mengikuti Bible study. Terima kasih Dr. Irma, luar biasa ya. Jadi kadang-kadang kita memang ke gereja sering mendengarkan firman Tuhan. Ya, tetapi apakah kita mengerti, apakah kita berinisiatif, proaktif untuk mendalami, itu hal yang kedua ya. Kalau kita kadang-kadang ada orang Katolik suam-suam kuku ya, hanya datang ke gereja, setelah itu merasa cukup ya sudah. Nanti pas ada orang yang bertanya, ini apa maksudnya? Mulai bingung. Ya. Dan karena bingung, tidak jelas, tidak mau bertanya, tidak inisiatif apa yang terjadi, akhirnya kehilangan imannya. Ya, kehilangan. Jadi perlu effort juga. Kita perlu mempersiapkan tanah kita dengan baik ya. Dengan baik. Ya. Menarik, terima kasih Dr. Irma ya. Kita lanjutkan bacaan pertama. Apakah ada pertanyaan di YouTube? Tidak. So far. Silakan ada pertanyaan. Di sini tunggu. Oke, nggak apa-apa. Silakan ditulis saja pertanyaannya. Nanti kita akan kembali ke pertanyaan tersebut. Ya. Untuk sementara saya akan bahas dulu bacaan pertama. Oke, sebab dari Yesaya seperti hujan dan salju turun dari langit, situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh. Hanya 2 ayat. Sudah saya jelaskan biasanya bacaan pertama itu punya erat hubungannya dengan bacaan Injil. Yang erat hubungan Injilnya apa? Hubungannya apa? Gambaran penabur, benih, dan panen adalah umum sebenarnya dalam perjanjian lama. Jadi Yesus menggunakan gambaran-gambaran ini dari mana? Ya, dari perjanjian lama. Ya, Yesus tidak sekedar mengambil dari tempat-tempat lain, ya. Tetapi dari perjanjian lama. Berarti bagaimana Yesus adalah pemenuhan perjanjian lama dengan ada di perjanjian lama. Allah sebagai penabur dan hasil berlimpah juga merupakan bagian perjanjian lama. Sekarang kalau Yesaya yang menabur adalah Allah, ya, menabur benih adalah Allah Bapa, ya Allah, Tuhan Allah. Sekarang dalam perjanjian baru yang menabur adalah Yesus. Jadi kita bisa lihat ternyata Yesus adalah Allah. Iya, menarik sekali. Yesus adalah Allah karena dia adalah yang menabur di perjanjian lama dan dia juga menabur di perjanjian baru. Tuhan akan membandingkan kata-katanya seperti benih yang pada akhirnya akan menghasilkan buah. Ya, jadi sekali lagi benih yang tumbuh itu bagian yang sangat yang berasal dari perjanjian lama digunakan oleh Yesus sekarang. Oke, ada pertanyaan saya baca.
dari Pak Jetro David, ya David. Praktek untuk menjaga tanah subur selain firman Tuhan, Rosari amal kasih. Apa Romo? Ya, apakah tanah subur itu karena effort lalu rahmat atau effort kerahmat? Iya. Terima kasih pertanyaan yang sangat baik. Praktek untuk menjaga tanah subur atau membuat tanah subur selain firman Tuhan, Rosari dan amal kasih itu apa? Tentunya sakramen. Tentunya sakramen. Sakramen dan devosi ya dan doa pribadi ya. Ini bentuk-bentuk yang sudah normatif atau bentuk-bentuk yang sudah sangat sering kita gunakan untuk memperdalam iman kita. Ya, tentunya juga aktif dalam pembelajaran ini sangat perlu ya, sangat perlu untuk mendalami sabda Allah dan membiarkannya bertumbuh. Dan juga kesaksian hidup ya. Kita mencoba menumbuhkan, menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan kedua ini teologis, pertanyaan yang sangat baik. Apakah tanah subur itu karena dari effort lalu rahmat? Ya. Teologi Katolik yang berdasarkan dari bacaan ini adalah bahwa kita manusia punya peran ya, punya peran untuk mempersiapkan sebaik mungkin tanah kita ya, hati kita untuk menerima rahmat dari Tuhan, menerima benih Injil dari Tuhan. Jadi keselamatan atau rahmat Tuhan itu yang pertama dan utama adalah karya Allah, karya Allah. Ya, jadi kita tidak bisa ya dengan kekuatan kita sendiri kita bisa selamat, tidak. Tapi kita punya tugas ya, kita punya tugas mempersiapkan hati kita sebaik mungkin agar saat Tuhan hadir dengan rahmat-Nya ya, dengan rahmat-Nya rahmat ini pun bisa bertumbuh dengan ya benih ya Injil ini, benih ini pun bisa bertumbuh dengan baik ya. Pertumbuhan itu dari Tuhan, benihnya dari Tuhan, tapi kita tetap punya tugas untuk memastikan bahwa ya tanah atau disposisi hati kita dalam kondisi yang baik untuk menerima dan untuk bertumbuhnya rahmat atau benih dari sabda Tuhan ini. Jadi ini bedanya ya, bedanya dengan teman-teman Protestan ya. Teman-teman Protestan semuanya dari Tuhan, dan kita cukup menerima ya, cukup dari Tuhan, dan bahkan ada gerakan Protestan seperti Calvinis yang mengatakan semuanya dari Tuhan, manusia tidak ada peran apa-apa. Tapi Protestan secara umum ya manusia cukup mengatakan iman ya, cukup menerima dan sudah selesai. Ya, sudah selesai. Tetapi kita lihat perumpamaan ini mengatakan bahwa tanah subur ya, tentang tanah subur dan hasil yang berlimpah ya. Jadi manusia harus mempersiapkan tanah subur dan kemudian menjaga tanah ini tetap subur sehingga benih dapat bertumbuh dengan baik ya, dan akhirnya menghasilkan buah berlimpah, hasil berlimpah. Yaitu teologi Katolik. Jadi manusia punya peran aktif partisipatif dalam bukan menghasilkan tapi dalam menjaga dan berkembangnya keselamatan atau rahmat di dalam diri kita ya. Ini peran penting sebagai tanah, kita memastikan bahwa kita tidak tanah yang penuh batu, tanah yang penuh duri, tetapi tanah yang subur. Ini punya usaha kita ya. Usaha kita. Ya, Gereja Katolik selalu mengatakan bahwa rahmat keselamatan inisial ya, rahmat keselamatan datang pertama kali itu semua dari Tuhan. Ya, semua dari Tuhan. Tidak ada usaha manusia yang dapat menghasilkan keselamatan. Tetapi setelah rahmat itu hadir, nah ini dia. Setelah rahmat itu hadir, kita punya tugas ya. Ini kehendak Tuhan supaya rahmat ini terus berkembang ya. Terus berkembang. Kita punya tugas untuk menyuburkan tanah kita selalu. Ya, menjaga tanah ini supaya keselamatan ya itu berkembang dalam tubuh kita. Hidup rohani berkembang dalam hidup kita. Kalau teman-teman ikut Bible study sebelumnya tentang dua jenis hidup dalam Injil Yohanes, bios dan zoe, hidup biologis dan hidup rohani juga perlu dirawat agar hidup dan tidak mati ya. Ya, hidup merawatnya seperti apa ya, dengan menerima sakramen Ekaristi untuk makanan rohani. Kalau sakit ya perlu disembuhkan dengan sakramen obat ya. Perlu didewasakan dengan sakramen krisma dan seterusnya ya. Ini bagian-bagian dari merawat hidup rohani.
Karena hidup rohani bisa mati seperti hidup biologis, ya. Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan dari Bapak Yudi, apakah tanah berkaitan dengan adamah seperti humus humilis? Iya, kalau memang bahasa Ibrani dari tanah atau debu itu adamah, ya, dan sering diterjemahkan ke bahasa Latin sebagai humus, ya. Dan ini asal kata dari humilitas atau humility, kerendahan hati. Ya, ini bisa disambungkan, ya, disambungkan dengan kejadian, ya, bagaimana manusia diciptakan dari tanah, ya, bagaimana manusia menerima rahmat kehidupan dari Tuhan yang adalah tanah, ya, betul. Jadi terima kasih, ini semakin mempertajam diskusi kita. Memang manusia adalah tanah seperti Adam dan Hawa dari tanah, dan kita menerima rahmat, ya, menerima kehidupan dari Tuhan. Dan kita punya tugas agar rahmat atau hidup yang diberikan Tuhan ini tetap terjaga dengan baik. Kalau tidak, ya akan kehilangan. Seperti Adam dan Hawa kehilangan rahmat dan kehidupan rohani mereka. Terima kasih, semakin mempertajam. Kita masuk bacaan kedua. Dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendak sendiri, tetapi kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbuatan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Iya, kalau teman-teman baca ini sepenggal saja, pasti akan bingung. Ini Santo Paulus nulis apa sih? Kok ribet sekali. Ya, memang kita harus, apalagi kalau teks bahasa Indonesia kadang-kadang jelimet, ya. Tambah jelimet. Makanya kalau saya belajar kitab suci, ya pakai bahasa Inggris atau kembali ke teks asli bahasa Yunani supaya lebih jelas, ya. Anyway, makanya kita bersama-sama belajar supaya lebih mengerti, ya. Mengerti. Mari kita dalami. Ini suratnya Santo Paulus. Maksudnya Santo Paulus di sini apa sih? Kok rumet, ya? Jelimet. Rumit sekali, ya. Ya, pada hari Minggu sebelumnya Santo Paulus berbicara tentang pertentangan antara daging dan roh, ya. Kalau masih ingat, daging atau sarx bahasa Yunaninya adalah bagian dari ciptaan lama. Tubuh kita bisa menjadi yang adalah bagian dari daging ciptaan lama. Memang salah satu kelemahan daging yaitu kita hidup dalam kedagingan, yang artinya kita hidup dalam tendensi untuk berdosa dan juga dalam kuasa kegelapan. Ini arti kedagingan menurut Paulus, ya, dan ini merupakan bagian dari ciptaan lama, ya, ciptaan lama. Termasuk tubuh kita juga terkena pengaruh dari kedagingan tersebut, ya. Tubuh kita pun akan suatu waktu akan hancur, ya, akan mati. Tapi Paulus juga berbicara tentang Roh Kudus, ya, tentang roh. Atau Roh Kudus adalah sumber dari ciptaan baru. Jadi ada dua ciptaan, ciptaan lama dan ciptaan baru, ya. Teman-teman bisa lihat lagi review di video saya minggu lalu yang sudah saya bahas lebih detail tentang daging dan roh, ya. Daging dunia lama, roh ciptaan baru. Dan menurut Paulus, kedua dunia ini, dua dunia ini mereka bertemu di satu titik, ya. Bertemu di satu titik. Itu di saat mereka Yesus, ya, saat kita hidup di dalam roh, saat kita menerima Yesus dalam hidup kita, menerima roh Kristus dalam diri kita, ya, saat kita dibaptis, ya, kita sudah sebenarnya hidup
di dalam roh, ya, sudah memasuki dunia roh. Walaupun tubuh kita masih di dunia kedagingan ini, ya, di dunia di bawah pengaruh daging. Ya, kita masih lemah secara daging, kita pun akan sakit, akan mati. Tapi sebagian dari hidup kita, jiwa kita sudah hidup di dunia yang baru, ciptaan yang baru. Jadi setengah kaki kita sebenarnya sudah di surga dalam tanda petik, ya. Dan saat kita mati sebenarnya kita melangkah sekarang dua kaki sudah di surga gitu. Tapi pertanyaannya bagi Santo Paulus, kita harus memastikan diri, ya, supaya tidak hidup dalam daging. Karena kita sudah terlahir dari roh, kita pastikan kita memiliki komitmen untuk hidup dalam roh. Bisa dilihat video minggu lalu bagaimana saya membahas antara daging dan roh. Oke, ini dia. Kita masuk ke bacaan, ya. Roma. Sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang, ya. Ini penderitaan yang dimaksudkan Paulus di sini bukan hanya penderitaan kita manusia, tetapi juga penderitaan seluruh ciptaan. Ya, penderitaan seluruh ciptaan. Tahu dari mana? Ya, bab ayat 19 dikatakan sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk, ya. Nah, makhluk ini seluruh ciptaan. Mereka juga menderita karena mereka menjadi bagian dari, ya, bagian dari ciptaan lama. Bagian dari ciptaan lama. Dan mereka juga sama-sama, seluruh ciptaan ini menunggu penciptaan yang baru. Menjadi bagian dari ciptaan baru. Di dalam roh. Ya, di dalam roh. Menantikan, ya. Kata yang digunakan adalah thesis, ya. Ketisis. Thesis itu artinya ciptaan, ya. Ciptaan yang kelihatan, ya. Ciptaan yang kelihatan. Saat anak-anak Allah kita yang sudah dibaptis, ya, orang Kristiani, orang Katolik, akan dinyatakan. Maksudnya apa? Kata yang digunakan adalah apokalipsis. Ya, apokalipsis biasanya merupakan technical term teknis, istilah teknis yang merujuk pada akhir zaman. Apokalips, ya, akhir zaman. Jadi, tetapi sebenarnya arti harafiahnya adalah menyikap selubung, ya, membuka yang terselubung. Tapi menjadi istilah teknis untuk akhir zaman. Nah, jadi ciptaan juga menantikan, ya, saat-saat di mana manusia, saat-saat kita akan menerima kemuliaan kita di akhir zaman. Ya. Bagi Paulus, akhir zaman itu bukan suatu yang mengerikan. Kadang-kadang kalau kita berbicara tentang akhir zaman, itu ada bencana alam, ada, ya, semua hal jelek terjadi, ya. Tapi bagi Paulus tidak. Akhir zaman adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan bahwa kita akan menerima tubuh yang baru, ya. Dan ciptaan makhluk hidup yang lain atau makhluk-makhluk yang lain juga menantikan hal ini. Nah, ini bagi Paulus, ya. Bagi Paulus, keselamatan tidak hanya diperuntukkan untuk manusia, tetapi untuk seluruh kosmos. Kosmos itu seluruh ciptaan, ya. Kosmos, ya. Kosmos itu artinya bukan merek merek Tupperware atau merek Magic Jar, bukan. Kosmos artinya, arti harafiahnya adalah keteraturan, ya. Dunia ini teratur, ya, makanya disebut kosmos. Asal kata dari kosmetik, ya, indah. Seluruh ciptaan, thesis, ya, dunia yang kelihatan menantikan kebangkitan tubuh. Karena saat kita dibangkitkan, dunia juga akan diciptakan kembali menjadi ciptaan yang baru. Dan ini kabar gembira, ya, kabar gembira. Kenapa? Ya, kabar gembira kenapa? Karena seringkali saya ditanya, Romo, apakah kalau saya punya peliharaan, ya, punya kucing, punya anjing peliharaan, apakah anjing saya ini akan masuk surga gitu? Saya jawab, ya, mereka tidak akan masuk surga. Maaf saja. Kenapa? Karena jiwa mereka tidak kekal seperti manusia. Manusia punya jiwa yang kekal. Jadi waktu tubuh mati, ya, jiwa kita, ya, kekal, akan terus hidup. Entah hidup di surga, api pencucian, atau neraka, ya. Hanya itu saja. Ya, mungkin kecewa mendengarkan saya, tetapi ada kabar baik buat pet lovers, ya, pencinta binatang peliharaan, ya, pencinta alam, ya, bahwa akhir zaman ada penciptaan kembali. Mereka segala makhluk akan diciptakan kembali, ya. New creation, ciptaan baru.
Dan harapannya nanti ya anjing kesayangan kita, kucing kesayangan kita juga akan diciptakan kembali. Yang suka hiking, yang suka alam, melihat dunia diciptakan kembali. Ya, lebih sempurna, lebih perfect, ya pokoknya semuanya sempurna ya. Kabar baik. Jadi bagaimana Paulus itu kosmologikal, tidak hanya fokus ke manusia saja. Sebelum Paus Fransiskus mengeluarkan Laudato Si tentang ekoteologi ya, Santo Paulus sudah berbicara tentang ekologi. Oke. Dosa pertama Adam dan Hawa tidak hanya mempengaruhi manusia, tetapi seluruh ciptaan ya. Bagi Paulus, efek dosa asal itu tidak hanya bagi manusia, tapi seluruh ciptaan. Ciptaan itu suatu yang indah, suatu yang luar biasa beautiful ya. Kalau kita ke laut, kita ke gunung, ya kita melihat karya Tuhan luar biasa indah. Tapi di satu sisi lain kita menyadari bahwa ciptaan ini juga mengalami akan hancur suatu hari ya. Ada yang mati, ada yang layu, mengalami hal-hal buruk juga, ada yang hancur ya. Dan bagi Paulus ini karena dosa manusia juga, Adam dan Hawa ya. Karena bagi Paulus, dia melihat saat diciptakan sebelum dosa asal, manusia hidup dengan harmoni dengan alam, ya dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Jadi tidak ada yang namanya bencana alam, ya. Tidak ada yang namanya kerusakan alam. Karena mereka hidup dengan harmoni. Bagi Paulus, dosa, salah satu efek dosa manusia yaitu terjadi pertentangan antara alam dan manusia. Makanya ada gempa bumi yang menghancurkan manusia, ada tsunami, ya. Ini efek dari dosa. Bagi Paulus, ya ini dosa, ya efek dari dosa lebih tepatnya. Jadi bagaimana kita bisa melihat, ya bagaimana kita bisa melihat pertentangan terjadi, ya pertentangan terjadi di mana-mana karena dosa manusia, ya karena dosa manusia. Oke. Dan bersama-sama dengan manusia, ciptaan menantikan kebangkitan tubuh dan diciptakan kembali. Menantinya itu seperti orang bersalin. Orang bersalin, saya laki-laki, jadi saya tidak tahu orang wanita atau perempuan bersalin itu seperti apa. Yang pasti kalau saya tanya pasti sakit, ya pasti sakit. Tapi sakitnya ini sakit yang berujung pada kegembiraan, ya normalnya ya. Kenapa? Karena sakitnya luar biasa, tapi setelah sakit mereka para ibu akan melihat bayi mereka, melihat ciptaan yang baru. Waduh. Dan ini merupakan kegembiraan tersendiri, kegembiraan luar biasa ya. Nah, seperti itu. Jadi ya menderita, ciptaan menderita, tetapi Paulus melihat penderitaan ini sebagai proses melahirkan. Bagaimana dunia yang lama akan diperbarui dengan proses yang menyakitkan ini. Ya, itu dari Paulus ya, luar biasa sekali Paulus. Dan terakhir dalam hati kata yang tepat, pembebasan dalam bahasa Yunani huiothesia, huiothesia, dari kata huios, anak atau putra. Jadi proses menjadikan seseorang sebagai putra atau sebagai anak itu disebut sebagai adopsi. Ya, sebagai adopsi diangkat menjadi anak. Oke, dan ini proses yang menurut Paulus sangat penting. Kenapa? Paulus menggunakan adopsi sebagai metafora keselamatan. Paulus menunjuk bahwa manusia pisah dari musuh Allah, menjadi orang yang layak untuk mendapatkan kemarahan, murka Allah. Tetapi karena kebaikan Allah, manusia dianggap putra-putri Allah. Punya keberanian memanggil Tuhan Allah sebagai Bapa. Karena kita sudah diadopsi. Jadi diadopsi covenant.
Yunani diateke, bahasa Ibraninya berith. Ini perjanjian bukan perjanjian sembarangan. Covenant perjanjian khusus itu kan dua party, dua kelompok berbeda yang tidak ada hubungannya menjadi keluarga. Entah itu secara horizontal yang menjadi saudara atau vertikal ya, bapak mengadopsi anak. Ya, ini perjanjian. Makanya konsep perjanjian salah satu konsep kunci untuk mengerti kitab suci. Kenapa disebut perjanjian baru, disebut perjanjian lama? Karena Tuhan membuat perjanjian dengan kita untuk menjadi anak-anaknya, menjadi keluarganya. Dan saat kita menjadi keluarga Tuhan, ya, menjadi keluarga Tuhan, menjadi anak-anaknya, kita pun menjadi ahli waris. Apa yang diwariskan Tuhan? Keselamatan, kekudusan, hidup baru. Iya. Perjanjiannya kita mulai di mana ya? Saat kita dibaptis. Kita dibaptis, kita sebenarnya buat perjanjian dengan Tuhan ya, bahwa kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Saat dibaptis kita punya hak, punya prerogatif, bukan prerogatif sih, punya hak, punya keistimewaan, privilege rather ya, untuk mengucap ya nama Bapa, Allah sebagai Bapa. Karena kita sudah diadopsi. Sudah diadopsi ya. Ini teologi Paulus yang sangat indah. Yang dulunya musuh, sekarang jadi anak. Waduh, dan sebagai anak kita bisa menerima warisan surgawi. Iya, itu dari Paulus, luar biasa ya Paulus. Tapi tadi yang diadopsi kita, tetapi yang menerima efeknya seluruh ciptaan, ya seluruh ciptaan, penciptaan baru. Terima kasih. Itu untuk malam ini kita sudah membahas panjang lebar tentang Injil. Juga kita sudah membahas sedikit tentang bacaan pertama dan cukup banyak juga untuk bacaan kedua. Karena memang teologi Santo Paulus ini sangat menarik ya. Makanya disebut sebagai teologi ya. Oke, dari Dokter Ima kadang-kadang agak bingung memang kalau baca bahasa terjemahan ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Apakah maksud kepada atau daripada ya? Sudah saya jelaskan tadi, ciptaan karena dosa Adam, mereka ditaklukkan kepada kesia-siaan. Dalam artian mereka akan hancur ya. Mereka akan binasa. Kita tahu teori Big Bang, kalau teman-teman tahu teori Big Bang, alam semesta ini berkembang, tetapi tidak terus berkembang. Satu titik energi akan habis, bensinnya akan habis, dan setelah bensin habis, alam semesta akan hancur. Ya, jadi bagaimana kesia-siaan ya? Ini artinya bahwa ciptaan yang dulunya menjadi bagian dari suatu yang baik yang tidak akan musnah ya, tapi karena dosa menjadi sia-sia, akan musnah. Seperti tubuh kita ya akan sia-sia juga karena akan musnah juga ya. Tidak ada artinya ya, tanpa Tuhan hidup kita tidak ada artinya. Kita hanya seonggok daging yang akhirnya akan hancur, sia-sia ya. Itu karena dosa ya. Tetapi puji Tuhan kita punya Tuhan Allah yang memberikan kehidupan baru. Jadi hidup kita di dunia tidak sia-sia, punya tujuan. Ya, punya tujuan yang lebih jelas. Punya tujuan baru ya untuk bersama Dia, hidup bersama Dia. Ya, begitu Dokter Irma, terima kasih. Ada juga dari Bapak Yudi. Apakah Paulus memahami figur Adam sebagai kisah seperti perumpamaan dan bukan sebagai kisah historis dan bukan sebagai tokoh real nyata? Kalau saya melihat Paulus, sepertinya Paulus mengerti Adam dan Hawa sebagai tokoh real, tokoh historis real. Dan gereja Katolik juga menyatakan bahwa mereka tokoh real, ya, tokoh historis real. Nah, apakah Adam dan Hawa ini benar-benar diciptakan ya dari baru gitu, tiba-tiba muncul dari tanah sebagai manusia yang baru, atau sebenarnya Adam dan Hawa ini dipilih ya dari sekian banyak spesies humanoid ya, spesies sebelum Homo sapien, dipilih Tuhan sepasang, kemudian diberikan jiwa manusia ya, sehingga mereka menjadi Homo sapiens. Itu juga salah satu teori. Gereja tidak berbicara secara detail historisnya itu bagaimana gitu. Historisnya bagaimana.
Ataukah ini merupakan suatu komunitas manusia pertama, ya, Adam dan Hawa, yang memang ditunjuk Tuhan atau diberikan jiwa manusia, jiwa rasional oleh Tuhan. Ya, gereja tidak berbicara secara eksplisit, secara definitif, secara normatif, precise, akuratnya bagaimana ya? Akuratnya bagaimana untuk mengerti kata Adam dan Hawa secara historis. Tetapi Adam dan Hawa ada dan secara historis itu ajaran gereja. Tapi bagaimana mengerti mereka secara precise, secara detailnya, secara tepatnya, gereja belum memberikan jawaban definitif. Itu jawaban saya mengenai Adam. Nah, kalau melihat perspektifnya Paulus, sepertinya ya bagi Paulus mereka real. Ya, Adam dan Hawa real sekali ya. Dan kalau nggak real, nanti Paulus akan kebingungan. Ya, bingungnya apa? Karena bagi Paulus, Yesus adalah Adam yang baru. Kalau Adam yang lama tidak real, berarti Adam yang baru tidak real juga dong. Ya, ya itu salah satu konsekuensi kalau kita tidak bilang, kalau Paulus tidak bilang Adam itu tidak real. Ya, menurut saya bagi Paulus Adam sangat real, ya. Sangat real, sangat historis, karena nanti ini akan dihubungkan dengan Yesus sebagai Adam yang baru. Dan tentunya Bunda Maria sebagai Hawa yang baru. Betul sekali. Itu jawaban saya, Bapak Yudi. Kemudian ada dari Bapak Alex. Halo Romo, sorry agak melenceng, tapi kita tahu bahwa dipakai di kitab suci, kita tahu bahasa yang dipakai di kitab suci kadang cukup rumit dan susah untuk dipahami. Ada tips mungkin bagi kita untuk bisa lebih memahami kitab suci selain ikut Bible study? Ya, ada beberapa. Kalau Bapak ingin lebih effort, ya Bapak Bapak Axel ingin lebih serius, ada beberapa kitab suci Katolik yang ada semacam komentari, pengantar, dan kemudian ada penjelasan di catatan kakinya. Ini ada kitab suci yang diproduksi oleh, kalau nggak salah, Ober atau Canisius, saya lupa, yang ada komentarinya, ya, ada penjelasan. Ini bisa alat bantu satu, ya. Kedua, di YouTube juga ada penjelasan biblis per kitab, ya, dan penjelasannya menurut saya walaupun bukan dibuat oleh orang Katolik, menurut saya tetap pas, ya, tetap cocok, ya. Sebagai contoh, yang Bible Project itu ada yang berbahasa Indonesia, bisa di YouTube, bisa diketik Bible Project, ya, itu berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Indonesia, dan tentang berbagai pengantar, tentang berbagai buku dan surat di kitab suci. Menurut saya cukup lengkap, cukup pas, ya, cukup akurat, dan bisa digunakan untuk pengantar, ya. Jadi bagi saya cukup penting sebelum kita baca teks, kita baca pengantarnya dulu, ya, supaya tahu konteksnya apa, maksud dasarnya apa, tujuannya apa, ya. Itu saran saya. Jadi benar bahwa membaca kitab suci bisa membingungkan, ya. Membingungkan. Makanya perlu ada yang mengajar, ya, perlu ada yang memberikan pemahaman lebih dalam. Makanya Tuhan Yesus menciptakan atau menunjuk para rasul sebagai yang namanya magisterium untuk mengajar kitab suci, arti yang benar itu apa, gitu. Kalau kita mencari sendiri apa yang terjadi kita buat gereja sendiri. Iya, begitu. Jadi Tuhan tuh bijaksana supaya kita tidak serampangan dalam menginterpretasikan, menerjemahkan, apa bahasa Indonesia yang terjemahkan, menginterpretasi, menafsirkan kitab suci sembarangan. Makanya Tuhan sudah memberikan sebuah tubuh, sebuah badan yang disebut sebagai magisterium untuk memberikan penjelasan definitif kepada hal-hal iman dan moral yang bersumber dari kitab suci. Iya. Terima kasih Pak Axel, semoga membantu. Iya. Dan semoga sampai sini saja, ya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan follow
Bayu Ruseno, IG dan YouTube kita. Jangan lupa subscribe, ketik juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap ada video baru untuk Faithline juga, channel kita yang pada malam hari ini. Terima kasih, dan bagi teman-teman yang merasa kitab suci ini, studi kitab suci membantu, silahkan diwartakan. Wah, enggak. Silahkan di-share, coba undang teman-temannya supaya kita sama-sama belajar, sehingga nanti saat kita masuki hari Minggu, kita pun dengan lebih mantap memahami kitab suci yang didengarkan. Oh, ini tuh maksudnya. Oh, ini tuh maksudnya. Jadi kita tidak bengong saja ya saat mendengarkan kitab suci. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Mohon doa semoga pewartaan dan karya kita semua jadi lancar. Semoga Tuhan melindungi kita dari wabah corona, sehat selalu, dan karya-karya kita diberkati. Kita berdoa semoga wabah ini dapat berakhir dengan cepat sehingga kita dapat kembali berkumpul di gereja untuk merayakan Ekaristi, untuk menerima sakramen pengakuan dosa, dan ya berkumpul sebagai umat Tuhan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan berkati. Kita tutup dengan doa dan berkat. Kita doakan doa kepada Bunda Maria, salam ya Ratu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami, dan Yesus Putramu yang terpuji itu semoga Kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Tuhan sertamu, kita semua diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih.